Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, pada video kali ini kita teruskan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pada video bagian pertama, kita sudah membahas tentang usaha, pesawat sederhana, itu jenis-jenis pesawat sederhana, mulai dari katrol, roda berporos, dan bidang miring. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pesawat sederhana, yaitu pengungkit. Ya, pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak yakin kalian sering menemukan benda-benda seperti berikut ini. Yang pertama, gunting. Gunting merupakan kebutuhan kita sehari-hari dan sangat mudah kita temui di setiap rumah, pasti ada. Kemudian tang. Tang juga sangat mudah ditemui. Buka tutup botol. Gerobak atau roda untuk membawa barang atau membawa pasir. Jungkat jangkit. Palu atau pencabut paku. Kemudian pemecah buah kemiri. Nah, ini merupakan contoh-contoh pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip pengungkit. Nah, sekarang kita akan bahas pengungkit itu bekerja berdasarkan apa. Pengungkit bekerja menggunakan 3 bagian. Yang pertama, lengan kuasa, dilambangkan dengan LK. Gaya yang bekerja pada lengan kuasa ini disebut dengan gaya kuasa, dilambangkan dengan FK. Kemudian yang kedua, ada lengan beban, dilambangkan dengan LB. Gaya yang bekerja pada lengan beban ini disebut dengan gaya beban, dilambangkan dengan FB. Kemudian ketiga itu ada penumpu atau tumpuan. Inilah prinsip bekerjanya sebuah pengungkit. Ada gaya kuasa, ada gaya beban, ada penumpu atau tumpuan. Baik, kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh pengungkit, di mana di sini kita melihat di tengah-tengah itu ada tumpuan, di sebelah kiri ada lengan kuasa dilambangkan dengan LK, ada gaya kuasa dilambangkan dengan FK, sementara di sebelah kanan ada lengan beban dilambangkan dengan LB, dan gaya beban dilambangkan dengan FB. Jadi sistem ini bekerja sebagai sebuah pengungkit. Nah, kalau kita lihat gambar ini, agar sistem ini setimbang, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah gaya kuasa dikali lengan kuasa harus sama besarnya dengan lengan beban dikali dengan gaya beban. Maka sistem ini akan setimbang. Kalau secara matematika bisa kita tulis FK atau gaya kuasa dikali LK atau lengan kuasa sama dengan FB gaya beban dikali LB lengan beban. Kalau persamaan matematika ini kita rubah, di mana gaya kita pisahkan bersama dengan gaya, dan lengan kuasa dan lengan beban kita pisahkan juga, maka akan jadi seperti berikut ini. FB dibagi FK akan sama dengan LK dibagi LB. Atau gaya beban dibagi gaya kuasa, itu perbandingannya harus sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Sementara keuntungan mekanis pada pengungkit itu adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Karena gaya beban dibagi gaya kuasa ini sama dengan
lengan kuasa dibagi dengan lengan beban, maka keuntungan mekanik juga sama dengan LK dibagi dengan LB. Artinya, pada tuas pengungkit, keuntungan mekanik itu dipengaruhi panjangnya lengan kuasa. Nah, ini. Jadi keuntungan mekanik sebuah pengungkit didapat dari hasil bagi panjang lengan kuasa atau LK dibagi dengan panjang lengan beban atau LB. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekaniknya. Atau bisa juga kita katakan, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa yang kita perlukan untuk mengangkat beban. Berdasarkan posisi dari gaya kuasa, gaya beban, dan titik tumpu, sekali lagi, berdasarkan posisi, gaya kuasa, gaya beban, dan titik tumpu, maka pengungkit dibagi menjadi 3 atau dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama atau jenis pertama adalah pengungkit dengan titik tumpu berada di tengah. Sekali lagi, pengungkit jenis pertama adalah pengungkit dengan titik tumpu berada di tengah. Contohnya seperti gambar berikut. Tumpuannya atau titik tumpunya ada di tengah, sementara di sebelah kirinya ada gaya kuasa dan sebelah kanannya ada gaya beban. Ini boleh terbalik. Boleh gaya kuasa di sebelah kanan, gaya beban di sebelah kiri. Intinya tumpuan harus berada di tengah. Ini adalah jenis pengungkit tipe pertama. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting. Ya, gunting. Tengah-tengah ini adalah tumpuannya. Pada mata gunting ini beban dan di pegangan gunting ini sebagai gaya kuasa. Begitu juga pada tang. Ini adalah contoh pengungkit tipe pertama. Juga jungkat jangkit, di tengah-tengahnya adalah penumpu atau tumpuan. Di ujung ke ujung ada gaya kuasa dan ada gaya beban. Juga pencabut paku. Tempat yang ada pakunya ini merupakan beban. Bagian dari pencabut paku yang menempel ke papan ini merupakan tumpuan. Nah, pegangan dari pencabut paku ini merupakan gaya kuasa. Jadi tumpuannya tetap berada di tengah. Kemudian jenis kedua atau pengungkit jenis kedua adalah gaya beban berada di tengah. Sekali lagi, pengungkit jenis kedua itu gaya beban berada di tengah. Gambarnya seperti berikut. Gaya bebannya berada di tengah, sementara tumpuannya ada di salah satu ujung. Dan gaya kuasa berada di ujung yang lain. Jadi, pengungkit jenis kedua yang berada di tengah itu adalah gaya beban atau FB. Contohnya, ini gerobak atau roda pembawa barang. Ya, roda pembawa barang. Di sini bisa kita lihat roda di sini berfungsi sebagai tumpuan, baknya ini berfungsi sebagai tempat beban atau gaya beban, sementara tangan-tangannya ini berfungsi tempat bekerjanya gaya kuasa. Contoh lainnya itu pembuka tutup botol. Botol yang mau dibuka yang modelnya seperti ini, maka ini bekerja berdasarkan prinsip pengungkit jenis kedua, di mana di ujung tumpuannya, di tengah beban, itu tutup botol yang mau dibuka, dan di ujung sebelah sini merupakan gaya kuasa yang kita berikan. Juga pemecah buah kemiri. Ya, di ujung ini tumpuan, di tengah adalah bebannya, itu buah kemirinya.
Sementara di ujung sini adalah gaya kuasa. Terus pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit dengan gaya kuasa berada di tengah. Lagi, pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit dengan gaya kuasa berada di tengah. Nah, gambarnya seperti ini. Tumpuannya berada di ujung, gaya kuasanya berada di tengah, gaya bebannya ada di ujung yang lain. Ya. Lagi, tumpuan ada di ujung, gaya kuasa ada di tengah, gaya beban ada di ujung yang lain. Jadi pengungkit jenis ketiga, gaya kuasa yang berada di tengah. Contohnya, ini kita lihat gambar ini, seorang yang sedang menyekop tanah atau pasir. Tanah atau pasir ini sebagai beban, tangan orang yang di tengah ini sebagai kuasa yang memberikan gaya untuk mengangkat beban, sementara tangan yang di belakang itu sebagai tumpuan atau titik tumpu. Itu juga dengan stapler. Ujung stapler tempat peluru staplernya menempelkan kertas, ini merupakan beban. Kuasanya itu tempat jari kita menekan, ada di tengah, titik tumpunya ada di belakang. Maka dia bekerja berdasarkan prinsip pengungkit jenis ketiga. Baik, kita teruskan. Pada sistem gerak manusia juga bekerja prinsip-prinsip pengungkit, baik itu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, maupun pengungkit jenis ketiga. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, pada gambar bisa kita lihat seorang yang sedang mengangkat beban, barbel. Di sini barbel sebagai beban, otot lengannya ini yang memberikan kuasa atau memberikan gaya untuk mengangkat beban, sikutnya berfungsi sebagai penumpu. Lebih jelasnya bisa kita lihat di gambar ini. Ya. Barbelnya ini sebagai beban, panjang lengannya sampai ke barbel itu lengan beban, tangannya yang berkontraksi ini sebagai kuasa, dan jarak dari titik tumpu ke tempat gaya kuasa ini lengan kuasa. Nah, sementara sikutnya, insel sikutnya berfungsi sebagai penumpu. Jadi seorang yang sedang mengangkat barbel ternyata tangannya bekerja sebagai pengungkit. Jadi pengungkit jenis keberapakah ini? Di mana kuasanya ada di tengah, atau yang berada di tengah adalah gaya kuasa. Ya, pengungkit jenis ketiga. Ya, karena gaya kuasanya ada di tengah. Sekarang coba kita lihat gambar berikut ini. Gambar kepala seseorang yang sedang menengadah. Di gambarnya sudah ada keterangan K, P, dan B. K ini kuasa, P ini tumpuan, B ini beban. Kalau kita lihat dari gambar ini, K, P, dan B. P-nya ada di tengah. Berarti pengungkit jenis keberapa? P atau tumpuan berada di tengah. Ya, pengungkit jenis ke-1 karena penumpu atau titik tumpunya ada di tengah. Sekarang gambar berikutnya. Gambar kaki yang sedang cinjit. Ya, di gambar ini juga sudah ada keterangannya, di mana P atau tumpuannya ada di ujung, bebannya ada di tengah, kuasanya ada di belakang atau di betis. Nah, kalau begitu, orang yang sedang jinjit seperti ini bekerja berdasarkan pengungkit jenis keberapa? Pengungkit jenis kedua. Ya, pengungkit jenis kedua. Karena bebannya ada di tengah. Baik, berikutnya. Ya, ini kita lihat seorang pemain atau atlet badminton yang mau memukul shuttlecock. Nah, pada posisi seorang atlet seperti ini, kita bisa menganalisis beberapa bagian tubuhnya. Yang pertama bagian leher. Ya.
sama bagian leher. Pada bagian leher ini bekerja pengungkit jenis ke-1. Kenapa jenis ke-1? Karena di sini tulang leher berfungsi sebagai tumpuan, ada di tengah. Dagu itu sebagai beban. Sementara belakang kepalanya atau punduknya itu yang memberikan kuasa. Makanya kalau kita lama menengadah di sini biasanya akan pegal belakang kepala. Karena belakang kepala yang berfungsi sebagai pemberi kuasa atau gaya kuasanya. Kemudian pada atlet ini juga kita bisa lihat pada bagian lengannya, ya, pada bagian lengannya. Pada bagian lengannya ini bekerja pengungkit jenis ketiga. Kenapa jenis ketiga? Karena kuasanya ada di tengah. Tumpuannya ada di ujung, di bagian ketiak, sementara bebannya ada pada pegangan, itu pegangan raket. Ya, karena kuasanya ada di tengah, maka ini pengungkit jenis ketiga. Kemudian juga pada bagian kakinya. Pada bagian kakinya, ini bisa kita analisis bahwasanya pada bagian kaki ini bekerja pengungkit jenis kedua. Kenapa pengungkit jenis kedua? Karena bebannya sekarang ada di tengah. Kaki sedang jinjit begini, ini ujung kakinya berfungsi sebagai penumpu atau tumpuan. Bebannya ada di tengah, menopang seluruh tubuh. Nah, kuasanya ada di bagian belakang, makanya di sini otot betisnya yang berkontraksi. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini video keduanya. Silahkan kalian tunggu video berikutnya, itu tentang kumpas tuntas, soal latihan dan uji kompetensi, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas adalah buku Sekolah Elektronik IPA, kelas 8 bab 2, edisi revisi tahun 2018. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Agar kalian tidak ketinggalan materi-materi baru dari channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Baik, sekian saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.